Al-Baqilani tersenyum. Lalu Al-Baqilani bertanya yang kedua, kenapa pastor-pastor itu tidak menikah dan tidak punya anak? Lalu dijawab sama sang Raja Romawi, para pastornya belum menjawab itu. Sang Raja Romawi langsung mengambil jawaban. Karena kami mensucikan para pastor itu, sehingga mereka tidak perlu punya anak gitu, supaya mereka hidupnya suci. Nah, disitulah Al-Baqilani langsung menjawab kepada sang Raja Romawi, kenapa kalian mensucikan manusia tetapi tidak mensucikan Tuhan kalian? Lalu kalian katakan Tuhan kalian punya anak. Pada saat itulah sang Raja Romawi dan seluruh para pastor terdiam. Saya teringat sebuah kisah yang kemarin saya sampaikan di satu majelis ya. Saya teringat kepada satu kisah dari seorang ulama yang bernama Al-Baqilani. Al-Baqilani itu ulama besar. Beliau pernah diundang oleh seorang Raja Romawi yang ingin mendebat beliau, perwakilan kaum muslimin, yang mana Raja Romawi ini mewakili agama Nasoro, agama Nasrani. Al-Baqilani diundang ke kerajaannya, Al-Baqilani datang. Ketika Al-Baqilani datang ke kerajaan Romawi, sang Raja Romawi itu mempersiapkan beberapa tipe muslihat. Yang pertama, dia tahu orang-orang mukmin, para sahabat, para tabiin itu adalah orang yang tidak mau tunduk kepada manusia. Akhirnya Raja Romawi itu membuat tipu muslihat dalam tanda petik. Buatkan pintu kecil yang dia harus melewati pintu itu sebelum dia berjumpa dengan saya. Ya, supaya dengan harapan sang raja itu melihat Al-Baqilani merunduk kepada sang raja. Langsung para pengawal-pengawal sang Raja Romawi ini membangun sebuah pintu kecil supaya nanti Al-Baqilani pas datang, dia akan merunduk kepada sang Raja Romawi. Selain itu, maka sang Raja Romawi mempersiapkan pastor dan pendeta atau pendeta-pendeta yang terkenal dengan kepantarannya dan kepandaiannya untuk mendebat agama Islam yang diajarkan oleh Al-Baqilani. Hari hanya sudah datang. Datanglah Al-Baqilani ke kerajaan Romawi karena dia diundang sebagai perwakilan duta kaum muslimin. Datang Al-Baqilani dengan penuh pride, dengan penuh izzah. Dia sama sekali tidak gentar, tidak sama sekali dia merasa risih dan apapun. Pas ketika sudah mulai menuju ke singgasana sang Raja Romawi, Al-Baqilani mendapatkan tidak ada jalan kecuali harus melewati pintu kecil. Tapi Al-Baqilani tahu bahwasanya saya tidak mau untuk sujud kepada seseorang manusia. Dia berupaya bagaimana berpikir ya, bisa memasuki pintu itu tanpa harus merukuk dan tanpa harus merunduk kepada manusia. Maka Al-Baqilani memiliki cara. Inilah lihat bagaimana emas tetaplah emas walaupun dia dikondisikan di tempat yang menghinakan dia. Al-Baqilani pada saat itu akhirnya dia membalikkan badannya lalu menuju ke singgasana Raja Romawi melewati pintu kecil itu sembari berjalan ke belakang. Jadi sang Raja Romawi itu tidak mendapatkan Baqilani merunduk kepadanya, tapi justru sang Raja Romawi mendapatkan pantatnya sang Baqilani. Masya Allah. Sang Raja Romawi kaget. Ini ternyata orang pintar ini. Baru setelah itu masuk dia menyampaikan salam kepada Raja Romawi dan pada seluruh para pendeta ataupun pastor yang saat itu sudah disiapkan oleh sang Raja Romawi. Al-Baqilani tidak perlu waktu yang lama. Dia mengatakan kepada seluruh para pastor yang hadir dan Raja Romawi, bagaimana kondisi kalian para pastor, gimana keluarga-keluarga kalian, dan bagaimana anak-anak kalian dan istri kalian. Baqilani membuka percakapannya langsung dengan pertanyaan, bagaimana kabar istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Sang Raja Romawi pada saat itu ketika mendengar Al-Baqilani mengucapkan pertanyaan dan melontarkan pertanyaan semacam itu, maka sang Raja Romawi marah dan berkata sama Al-Baqilani, kamu tuh katanya utusan kaum muslimin, katanya paling pintar. Malah datang ke sini tanya kepada para pastor kami, bagaimana istri mereka dan bagaimana anak-anak mereka. Kamu tahu nggak kalau para pastor kami tidak menikah dan tidak punya anak? Al-Baqilani tersenyum. Lalu Al-Baqilani bertanya yang kedua, kenapa pastor-pastor itu tidak menikah dan tidak punya anak? Lalu dijawab sama sang Raja Romawi, para pastornya belum menjawab itu. Sang Raja Romawi langsung mengambil jawaban. Karena kami mensucikan para pastor itu,
sehingga mereka tidak perlu punya anak gitu, supaya mereka hidupnya suci. Nah, disitulah Al-Baqilani langsung menjawab kepada sang Raja Romawi, kenapa kalian mensucikan manusia tetapi tidak mensucikan Tuhan kalian? Lalu kalian katakan Tuhan kalian punya anak. So, pada saat itulah sang Raja Romawi dan seluruh para pastor terdiam. Itulah emas. Dimanapun tetap menjadi emas. Dia tidak perlu menjilat. Dia tidak perlu memakai topeng dimanapun. Karena emas tetaplah emas. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Masalul mu'min kakit ta'im minad dahab. Kakit atim minad dahab. Orang mukmin itu ya sebagaimana potongan emas. Dan emas itu yang kita ambil pelajarannya setidaknya dari penjelasan para ulama. Emas itu tetap dimanapun dia tetap mahal. Dan bagaimanapun dia dibuli, dihujat, dicela, maka dia tidak akan pernah berubah karena setiap hujatan itu tidak pernah menguburkannya. Emas itu kalau dibakar tidak pernah bisa menjadi arang.